Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, kita akan melihat juga polling yang kami lakukan. Kita akan lihat bersama-sama. Apakah korupsi meningkatkan kesenjangan ekonomi? 75% mengatakan ya, 25% mengatakan tidak. Jadi korupsi meningkatkan kesenjangan ekonomi. Tadi ini poin yang juga tadi sempat disebutkan oleh Mas Asmi begitu ya, korupsi dan tata kelola. Ini mungkin yang menjadi salah satu juga mengapa kemudian jurang ketimpangan sosial di Indonesia masih cukup besar. Saya ingin ke Pak Sukidi, kita melanjutkan perbincangan tadi Pak sebelum headline news begitu. Dikatakan oleh Pak Arief, penguatan desa, transformasi desa ini juga menjadi hal yang penting begitu ya dalam kemudian membuat jurang ketimpangan ini semakin mengecil. Nah, kalau kita melihat Pak kondisi saat ini, apakah rakyat kecil itu lebih banyak diuntungkan atau menjadi korban pembangunan? Apa sebenarnya harga sosial dari ketimpangan ini sendiri, Pak Sukidi? Harga sosial dari sebuah ketimpangan adalah masyarakat is divided, terbelah. Bukan terbelah secara politik, tapi terutama terbelah secara ekonomi. Dalam satu masyarakat yang terbelah secara ekonomi, ada kelompok kecil yang disebut dengan the have, orang yang berpunya, kaya, yang bisa akses pada kesehatan kelas 1, bisa akses pada sekolah yang terbaik, bisa menikmati gaya hidup yang cukup bagus, dan sekaligus bisa tinggal di satu kawasan yang terjaga keamanannya. Itu satu segmen masyarakat. Sementara ada banyak sekali masyarakat lain yang mengalami kehidupan yang berbeda sama sekali. Mereka memperoleh akses kesehatan yang mediocre, pendidikan yang kualitasnya pasti kurang bagus, dan kesehatan yang buruk juga, dan terutama pendidikan yang tidak menjamin satu kualitas itu sendiri. Dan lapis paling bawah, terutama mereka yang kategorinya fakir miskin, itu aksesnya serba buruk. Akses pada kesehatan tidak bagus, akses pada pendidikan apalagi, dan terutama standar hidup yang layak. Tiga elemen ini tidak dimiliki oleh masyarakat lapis bawah ini. Nah, ini menimbulkan implikasi bahwa kesenjangan sebenarnya membunuh kemanusiaan. Kenapa? Karena ini membunuh masyarakat kecil yang mereka tidak bisa memperoleh makanan yang bergizi, kesehatan yang terbaik, sehingga mereka akhirnya tertinggal dari aspek apapun. Dan jika pemimpin tidak menyadari efek sosial, harga yang begitu mahal dari kesenjangan ini, maka divided society ini secara ekonomi itu akan memperburuk republik kita ke depan. Republik yang ditandai ketimpangan yang begitu besar, itu bisa menjadi terjadinya revolusi sosial. Dan akan muncul konflik-konflik juga begitu ya Pak. Ya, baik. Bagaimana kemudian mau menciptakan SDM yang baik kalau kemudian kebutuhan dasarnya sendiri belum bisa dinikmati oleh semua warga begitu. Pak Sukidi, kita akan tanya dulu kalau pendapat dari mahasiswa ini, Mas Asmi. Mas Asmi, apa sebenarnya kemudian yang harus dilakukan untuk memperkecil begitu ya jurang ketimpangan ini? Oke, kalau menurut saya Mbak, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah ya untuk memperkecil dimensi ketimpangan yang ada gitu. Yang pertama, pemerintah harus mengubah mindset pembangunan yang selama ini hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dan mengesampingkan faktor-faktor lain seperti lingkungan, sosial, dan budaya. Dengan merubah mindset tersebut dengan menempatkan ekonomi, sosial, dan budaya itu di dimensi yang sejajar gitu. Mungkin kita sering melihat gitu di mana pembangunan itu hanya berfokus pada ekonomi. Misalnya kasus yang sedang hangat saat ini, kasus Rempang, atau beberapa waktu lalu kasus Wadas gitu. Itu emang membangun ekonomi gitu. Mungkin secara nilai ekonomi bagus gitu di masa depan. Tapi kan kita juga perlu melihat gitu masyarakat-masyarakat yang tinggal di situ tuh bagaimana nanti
nasibnya. Terus juga efek terhadap lingkungannya apa gitu. Itu harus diperhitungkan pemerintah gitu. Karena kalau menurut Amartya Sen gitu, sejatinya pembangunan itu harusnya sebagai kebebasan gitu, bukan malah mengungkung manusia itu dalam jurang ketimpangan seperti itu, Mbak. Pertama adalah menempatkan dimensi ekonomi dan dimensi-dimensi lainnya itu dalam sejajaran gitu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah harus memperbaiki tata kelola institusi-institusi pemerintah yang ada gitu, karena kan Indonesia adalah negara hukum gitu, segala kebijakan-kebijakan yang ada itu muaranya dari hukum gitu. Oleh karena itu agar tercipta kebijakan yang baik, yang implikasinya dapat memperkecil ketimpangan ekonomi, kita harus memperbaiki institusi-institusi yang ada gitu. Seperti itu, Mbak, mungkin dari saya. Baik. Terima kasih sudah bergabung, Mas Azmi, luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan juga pandangan dari mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung di Visi Negarawan. Nah, menarik memang tadi apa yang disampaikan oleh Azmi begitu ya. Mungkin Pak Faisal, kalau kita melihat saat ini kan pembangunan dilakukan, transformasi dan pengelolaan juga mungkin sedang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ini arahnya sudah tepat? Apalagi kalau kita melihat saat ini pengelolaan sumber daya alam, terutama mineral begitu, untuk mengubah paradigma ini sendiri. Apakah Pak Faisal melihatnya arahnya ini sudah ke jalan yang benar begitu, Pak? Pemerintah sendiri mengakui belum di jalan yang benar. Oleh karena itu pemerintah membentuk tim percepatan reformasi hukum termasuk sumber daya alam, di mana saya salah satu anggotanya. Dan kemarin laporannya sudah disampaikan langsung kepada Presiden, ada ratusan rekomendasi, dan salah satunya yang di Pokja saya saja, saya nggak tahunya kan Pokja saya saja, reportnya terbuka untuk publik, sudah diberikan tentang peran negara ya untuk meredistribusi dari kelompok kecil yang menikmati keuntungan luar biasa atau pendapatan luar biasa ke yang masyarakat umum, karena APBN ini kan redistribusi. Nah, yang saya sarankan, walaupun tidak sepenuhnya ada ya, coba bayangkan ekspor batubara dan keluarga besarnya. Jadi ada batubara, ada lignit, segala macam itu tahun lalu itu mencapai 25% dari total penerimaan negara. Total 25% dari total ekspor. Bayangkan, 1/4 dari keluarga besar batubara, nilai pendapatan ekspornya 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Nah, kalau di negara yang tidak berkeadilan sosial saja, itu dikenakan windfall tax. Jadi laba yang jauh di atas normal itu dipajaki lagi. Di Mongolia 70%, di Indonesia 0%. Nah, itu yang kami, salah satu yang kami sarankan, ayo tolong dong gitu, batubara nih kan harganya masih bagus. Tahun depan juga kemungkinan besar harganya masih bagus gitu. Itu salah satu saja. Jadi tugas negara itu hadir itu. Redistribusi dari yang diuntungkan ke yang papa ini gitu. Negara harus hadir. Makanya keadilan sosial itu yang mewujudkan kan negara. Jadi meredistribusi itu sebagai salah satu juga tugas negara saat ini untuk mengatasi ketimpangan itu tadi ya. Pak Arief mungkin mau menambahkan juga, kalau berbicara Presiden tadi mengatakan memang mengakui jalannya sedang tidak benar begitu ya Pak, tapi sedang diperbaiki begitu. Dan kemarin juga Presiden sempat bertanya-tanya mengenai indikator pencapaian visi negara yang adil dan makmur begitu. Apakah kondisi saat ini bisa dikatakan membuat kita pesimis atau optimis ini Pak? Ya, pertama kita harus optimis ya. Masa depan itu harus kita lihat secara optimis. Namun kalau melihat fakta Mbak ya, sekarang pola investasi 2013 sampai 2022 katakanlah. 2013 itu setiap investasi 1 triliun itu menyerap kurang lebih sekitar 4.500 tenaga kerja orang. Ya. Sekarang setiap 1 triliun hanya 1.000. Jadi tinggal seperempatnya. Pada angka yang sama, sekarang tinggal seperempatnya. Oleh karena itu semakin lama dengan teknologi otomatisasi sebagainya akan semakin kecil lagi. Oleh karena itu kalau kita fokus pada investasi besar seperti itu, maka memang ya harapannya kita tidak terlalu banyak harapan untuk bisa
pemerataan itu, sehingga justru yang sekarang penting adalah bagaimana yang small UMKM ini yang harus diperkuat. Mereka tidak perlu investasi 1 triliun, Mbak, tapi investasi cukup 5 miliar, 2 miliar, 1 miliar itu udah luar biasa. Tapi itu bisa menjadi bantalan ekonomi yang luar biasa, apalagi kalau memang itu masuk di sektor agromaritim, sektor pertanian yang setiap krisis selalu terbukti, selalu tumbuh positif. Krisis moneter, krisis finansial global 2009, COVID. Pada saat COVID, kira-kira andalannya apa? Ya kembali sektor pangan, sektor pertanian. Tapi ketika sudah nggak terjadi krisis, itu sektor yang dilupakan lagi. Gitu. Dipinggirkan lagi. Dilupakan lagi. Okay. Oleh karena itu, tadi Pak Jokowi di IPB menyampaikan bahwa ini pangan masalah serius. Nah, pangan masalah serius ini harus kita selesaikan, tapi bukan dengan pendekatan terlalu teknokratik dengan korporasi besar, tapi kita harus inklusif, bahwa yang besar harus didukung, yang kecil harus, yang menengah harus dibesarkan, dan yang kecil harus dilindungi. Jadi semangat melindungi yang kecil, mendorong yang menengah ke besar, yang besar juga harus didukung, itu sebuah kebersamaan. Jadi bukan berarti perlindungan terhadap yang kecil mendorong yang tengah itu kemudian kita anti besar, tidak. Ya. Supaya ini kan faktor kebutuhan yang besar ya kita butuh juga. Jadi kehidupan Indonesia sebagai rumah besar ya, berbagai pelaku yang multiple class itu perlu dijaga. Dengan apa ya? Dengan policy-policy yang ada keberanian mengafirmasi perlindungan yang kecil dan juga dorongan yang menengah untuk menjadi besar. Saya kira itu sebuah bentuk kebijakan yang adil, dan itu moga-moga bisa menjadi pintu mewujudkan keadilan. Baik, jadi tidak hanya memberikan insentif kepada usaha kecil, tetapi juga ada kebijakan yang lebih besar lagi kepada sektor usaha kecil ini sendiri, begitu ya Pak? Iya. Nanti kita lanjutkan, karena kita harus jeda dulu. Pak Arief, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Visi Negarawan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.